warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan umur kita untuk hadir memperingati haul, yaitu yang dirangkaikan dengan guru beliau, haulnya Haji Amin, yang dirangkaikan dengan guru beliau Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa mereka. Amin. Menjadikan tempat tertinggi di sisi Allah surga Firdaus untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama dan umara, para pemerintah setempat Kabupaten Tojo Una, begitupun dari Sulawesi Tengah, yang terkhusus para zuriat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, para keturunannya guru tua, dan para zuriat keturunannya Kiai Haji Amin Al-Sawedi, yang sama-sama kita hormati. Mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, sehat walafiat, beserta istiqomah selalu di dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama juga kita muliakan dan kita hormati para abnaul khairat, begitu juga banatul khairat, begitu juga para dari organisasi Nahdlatul Ulama, begitu juga dari majelis, para majelis yang banyak di sini. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, yang hanya saya lihat majelis yang tudurar akhirat. Mudah-mudahan bertambah berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terkhusus yang kita memohon kepada Allah juga, semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada para pemerintah kita, terkhusus kepada bupati kita, wakil bupati kita, ketua DPRD kita, wakil DPRD kita, dan semuanya. Ada anggota DPR, ada ketua DPR kita, Bapak Mahmud Lahai, dengan senyuman yang manis. Mudah-mudahan memberi kemanisan semua bagi anggota masyarakat Tojouna. Nah, begitu juga ada anggota DPR kita, Bapak Jafar, kemudian Habib Hussein Abu Bakar bin Syekh Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar, yang tak lupa juga yang terakhir di yang saya mau katakan ini, biasanya yang terakhir yang paling dicinta biasanya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Habsyi, orang tua kita Tojouna ini. Mudah-mudahan beliau semuanya ini diberikan rahmat, hidayah, kesehatan, sehat walafiat fi din wa dunya. Amin ya rabbal alamin. Para ulama kita terkhusus Habib Hasan Al-Habsyi, begitu juga Habib Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan mereka berdua ini diriayah, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan istiqamah kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak disebutkan, dari saya sebutkan yang inti dari saya dengar tadi. Ini hanya sebagai penyambung saja ya. Yang inti dari yang saya dengar tadi adalah karomah. Dengar tadi karomah. Iya, kita bahas karomah tadi ya. Wajib jalan, setelah jalan di laut bisa. Hal huwa fihi dalil. Pertanyaannya di situ, apakah ini ada dalilnya di dalam Al-Quran? Karena sekarang ini segala macam, begitu juga Al-Habib Abdurrahman alaikum, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Suatu hukum tanpa ada dasar dalil, maka sesuatu itu tertolak. Bisa dipaham sampai sini? Suatu hukum tanpa ada dasar dalil, maka sesuatu itu tertolak. Dalil itu ada berapa, Bib? Dalil itu ada 4. Al-Quran,
sunnah yaitu hadis Rasulullah, kemudian ijma dan qiyas. Ada 4 ini. Tidak ada yang lari dari 4 ini. Kalau dalam hukum syariat. Ini paham ini. Karena biasanya kalau belum sarapan kadang-kadang susah menyerap perkataan. Tapi sudah sarapan semuanya. Ini ada makanannya. Ada. Kalau tidak ada makanannya ini bid'ah. Karena berkumpul tidak makan. Sallallahu alaihi Muhammad. Gal. Ini sampai mana panitianya? Ini sampai berapa jam? Terserah. Sampai asar ya? Boleh. Kalau sampai asar insya Allah hanya Om Jafar saja yang ada, yang lain semua pulang. Tapi mau kompo pulang yang sudah. Agar maka dari tadi ini kita bahas yaitu 4 dalil. Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Hal huwa fihi dalil? Apakah karomah? Hiya karomah itu ada dalilnya? Ada. Dalil dari Al-Quran ada. Dari dalil hadis ada. Mana dalilnya? Kami butuh dengan dalil. Kalau tidak maka karomah ini kita nafikan. Kita tidak anggap bahwasanya ini khurafat semuanya. Pembohong. Masalah karomah tidak ada. Kalau tidak ada dalil. Nah sekarang saya kasih dalil. Dengar baik-baik. Kalau tidak paham ditanyakan sama yang paham. Kalau tidak paham lagi kayaknya harus sarapan dulu biar cepat masuk untuk pelajaran. Ini kita belajar sekarang. Ceramah sedikit-sedikit kita belajar ya. Biar ada pemantapan akidahnya kita, pemantapan hukum Islam kita. Jadi tidak ikut-ikut orang. Katanya ikut, katanya. Karena sekarang 2021 butuh kepada dalil. Mana dalilnya Habib? Solaina kami sudah sholat, mana dalilnya? Kami sudah sholawat, mana dalilnya? Semua butuh dalil. Kalau butuh dengan dalil datang ke rumah ya. Banyak dalilnya. Mau tanya apa aja insya Allah saya ada. Gal fi karomah, di dalam bab karomah. Apakah ada dalil dari Al-Quran? Qala Allah Ta'ala kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Kita tatkala Nabi Allah Zakaria datang kepada Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria Gala ya Maryam anna laki had. Wahai Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Tatkala Nabi Allah Zakaria, ini Al-Quran, tidak bisa kalau tidak di apa? Tinggal setengah jam lagi ini selesai. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Tatkala Nabi Allah Zakaria datang menemui Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam ini siapa? Nabi apa bukan? Bukan Nabi karena perempuan. Nabi tidak ada yang perempuan. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi dan Rasul dari perempuan bohong. Paham? Maryam ini, Sayyidatuna Maryam ini adalah istri dari apa? Adalah ibu dari Sayyidina Isa alaihi salam. Paham sampai di sini ya? Indah rizqa, dapat rezeki berupa makanan. Qala ya Maryam anna laki hadza. Maka si Nabi Allah Zakaria bertanya kepada Sayyidatina Maryam, dari mana kamu dapat rezeki ini? Perempuan dulu di Bani Israel dulu tidak keluar rumah, hanya dalam kamar saja, di rumah saja. Tiba-tiba muncul turun makanan. Karomah apa bukan itu? Karomah apa bukan? Karomah. Ini tidak dicari, bukan kayak orang pergi bekerja dapat gaji beli makan. Sayyidatuna Maryam ini dia diam di dalam rumah. Kemudian Zakaria, Nabi Allah Zakaria datang kepada Sayyidatina Maryam, mengatakan dari mana makanan ini? Ini apa katanya? Huwa min indillah.
Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab. Ini wahai Zakaria, ini adalah makanan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu sang pemberi rezeki tanpa perhitungan atau tanpa dipikir-pikir. Dari sini so paham, karomah itu berarti ada dalil. Kasih mata memang hati. Jangan nanti datang masuk bilang apa karomah tidak ada, bingung semuanya. Kayaknya kemarin itu Habib bilang ada DP dalil, tapi waktu itu saya mengantuk, jadi saya tidak dapat dengar. Ini mumpung ada di diingat-ingat ya, kalau ada orang yang tanya karomat itu tidak ada dalilnya, ada. Itu dalil pertama yang dapat dari Al-Qur'an. Yang kedua, dalil itu harus datang dari sunnah, yaitu hadis. Hadis itu ada namanya hadis ahad, ada namanya hadis mutawatir. Ada namanya hadis ahad ini, ada namanya hadis mutawatir. Kalau mutawatir, mau tidak mau harus diterima karena mutawatir. Banyak yang meriwayatkannya mutawatir. Ada hadis ahad. Hadis ahad ini yang bentuk perselisihan ulama. Hadis ahad terbagi atas 3. Ada namanya sahih, ada namanya hasan, ada namanya doif. Yang mana bisa dipakai untuk syariat Islam? Sahih. Terus hasan pun ada ikhtilaf ulama. Ada yang ulama mengatakan boleh dipakai hasan, hadis hasan. Ada ulama yang mengatakan boleh tidak dipakai. Maka runtutan hadis yang paling sahih satu dunia ini, bukan satu ampana ya, bukan satu Tojo Una, bukan satu Sulawesi, bukan satu Indonesia, tapi satu dunia. Hadis apa itu yang paling sahih? Ada namanya hadis Bukhari. Dengar hadis Bukhari, pernah dengar? Kalau kita di Jawa Timur, tiap bulan Rajab saya itu baca dengan santri-santri saya, namanya Sahih Al-Bukhari. Jadi ada 4 jilid. Kalau cetakan macam-macam cetakan, ada yang 2 jilid, ada yang 4 jilid. Nah, ini dibaca, kita baca bulan Rajab sampai khatam. Dari awal innamal a'malu binniyat sampai khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallah, itu semuanya. Ini dijelaskan, maka hadis yang paling sahih itu adalah hadis Bukhari. Yang pertama paling sahih apa? Muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih itu? Ada di dalam hadis Bukhari, ada di dalam hadis Muslim. Kalau sudah ada di dalam 2 hadis ini, Bukhari dan Muslim, dipercaya. Kalau tidak dipercaya, ini orang tidak mengaji. Kenapa? Karena dia tidak tahu mana hadis sahih. Jadi ketika ada muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, maka di situ adalah hadis yang sahih. Setelah muttafaqun alaih turun lagi kedua, Bukhari sendiri, tidak ada yang namanya Muslim. Setelah Bukhari ada, tidak ada di Muslim, turun ke bawah lagi yang ketiga, yaitu Muslim. Setelah Muslim ada namanya syartihima, pakai 2 syarat, syarat Bukhari dan syarat Muslim. Jadi seberapa runtutan hadis tadi? Pertama muttafaqun alaih, kedua Bukhari, ketiga Muslim, keempat yaitu syartihima, syarat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, apa yang kelima? Yaitu syarat Bukhari. Yang keenam syarat Muslim. Yang ketujuh syarat selain Bukhari dan Muslim. Apa syarat Bukhari dan Muslim kitabnya? Ada namanya Mustadrak lil Imam Hakim. Artinya kitab Mustadrak. Ini kalau kita bahas insya Allah sampai sore, tapi tidak perlu karena banyak yang mau bicara. Di dalam Sahih Bukhari berarti hadis ini biar mantap mempunyai akidah. Jangan nanti datang orang bilang keramat tidak ada, bingung semua ke orang ini. Ketahuilah orang punya ajaran nenek moyangnya orang dulu itu sudah semuanya benar. Jadi untuk memantapkan, kalau hari ini orang tidak belajar ilmu agama, besok lusa jangan pernah menyesal anakmu besok jadi penzina. Kenapa dia zina? Bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia tidak bisa melawan, tapi dia benar-benar tidak pernah belajar ilmu agama. Itu adalah bentengnya hidup.
hidup ini saya bilang, kalau kalian mau cari harta tidak bakalan tenang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Bani Adam, manusia itu dikasih satu gunung emas, dia minta 2 gunung emas. Jabatan sama saja, dikasih ini pasti dia minta lebih tinggi. Seperti itu, tidak ada yang bisa memuaskan di dunia ini kecuali apa? Tatmainul qulub, untuk menetapkan hati. Apa itu? Zikrullah. Mengingat. Bagaimana mengingat kalau tidak mengenal? Katanya peribahasa seperti itu kan? Kalau tidak kenal maka tidak sah. Bagaimana engkau mau mengenal Allah sedangkan sembahyang saja tidak bisa? Bagaimana orang mau mengingat Allah sedangkan yang haram saja orang tidak tahu? Bagaimana orang mau mengingat Allah kalau seandainya orang ini tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad? Mau orang maulid tidak hadir. Kenapa? Bagaimana mau cinta? Orang ini kalau cinta pernah lihat SMS, apalagi dari istri. Karena saya ini jauh dari istri di Kediri. Kadang-kadang lihat SMS saja kadang menenteramkan hati. Kenapa? Kekasih hati. Saya di Jawa Timur ingat umi saya lihat fotonya, nenangin hati. Itu namanya mengenang. Nanti suatu saat, kalau ini yang hanya bisa barasa, ini yang saya pernah dikasih tinggal orang tuanya. Kalau belum pernah dikasih tinggal tidak barasa. Apa itu? Kalau sudah hilang, maka ketahuan mana kimah harganya. Sesuatu barang kalau hilang, baru dapat tahu DP harga. HP ini, kadang orang sampai di rumah orang buang. Tapi kalau hilang, dicuri, satu malam tidak tidur. Bapak pikir, karena sesuatu itu kalau hilang baru dapat tahu DP rasa. Kenapa orang merasa? Karena orang kenal, makanya orang merasa. Bagaimana kamu mau mencintai Rasulullah kalau kamu tidak kenal Rasulullah? Agama ini tidak bisa masuk di akal. Ada, saya mau berteman sama ini, saya tidak tahu namanya. Ini saya tidak tahu benaran namanya. Berarti otomatis apakah saya sayang? Mungkin saya sayang hanya sekadar sesama Islam. Bagaimana saya bisa menyatukan perasaan saya dengan dia? Harus mengenal. Maulid adalah manakib sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada maulid hadir, nanti si penceramah itu jelaskan sifat-sifat Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah berpakaian. Supaya apa? Mengenangkan kecintaan diri kita kepada Sayyidina Muhammad. Lanjut yang kedua, dalil yang kedua yaitu Bukhari. Berapa menit lagi? Salam. Ada orang punya Habib Hasan insyaallah yang mau menyampaikan. Ini hanya sampai di dalil yang kedua ya. Ya, dalil yang kedua yaitu kita butuh kepada sunnah. Kenapa ijma dan qiyas tidak dipakai? Karena ijma dan qiyas selain mazhab 4 ini ada juga yang tidak pakai ijma dan qiyas. Yang hanya dipakai adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi sudah cukup 2 ini. Kamu terima silahkan, kamu tidak terima sudah habis. Saya punya tanggung jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Saya mau mati, kamu orang mau mati. Tidak ada ajaran Islam untuk mencaci maki seseorang. Saya tanggung jawab di lidah saya ini tidak ada ajaran Islam yang suruh caci maki orang. Kapan kamu caci maki orang, kamu sendiri, dia punya tanggung sendiri, dia berdosa. Sudah saya sampaikan, Allah syahid, Allah saksi. Saya sampaikan kepada kalian hal-hal seperti ini. Jadi jangan anggap lagi orang-orang seperti ini orang-orang kafir semua. Sudah saya sampaikan amanah ilmu. Jadi kalau saya ketemu sama Allah, saya sudah bilang sudah selesai ya Allah. Untuk wilayah ini sudah saya sampaikan DPI. Yang kedua Bukhari di dalam Rawahul Bukhari. Di dalam Rawahul Bukhari, di dalam kitab Arba'in Nawawi, karyanya Imam Nawawi menukil dari hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, mengatakan ada hadis awal lafadznya itu man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Yang mengganggu waliku saya izinkan untuk perang. Maksudnya perang di sini apa? Orang mau pergi segala macam? Tidak. Bagaimana memeranginya ini? Ini kata ulama, karena
adanya orang-orang yang mencaci maki para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mata ala su'ul khatimah. Nanti kalau dia mati, bisa kemungkinan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu mana, Bib? Pasti masuk neraka. Masuk surga? Pasti. Pasti juga, karena umat Muhammad tetap masuk surga, tapi transit dulu di dalam neraka. Satu hari di neraka itu 1000 tahun. Kalau hanya baca ramah seperti ini setengah jam, kamu kepanasan. So ada yang bagi pas begini baru setengah jam. Bayangkan bagaimana di neraka di akhirat nanti, belum masuk neraka, baru di padang mahsyar. Itu satu jengkalnya orang di kepalanya orang itu adalah matahari yang panas. Ini jauh, masih juga Pak. Bagaimana kalau satu jengkalnya panas? Mana ada waliya? Barang siapa yang mencaci maki saya punya kekasih, ada kekasih Allah dicaci maki. Bagaimana kata Allah? Saya akan buat dia hidupnya mati dalam surga. Selanjutnya hadis itu panjang. Yang terakhir hadisnya adalah iza ahbabtu. Kalau saya sudah yang namanya mencintai, kalau saya sudah mencintai seorang hambaku, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Yang di rumah sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang susah bayar obat, susah bayar operasi, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari menyatakan, "Idza ahbabtuhu." Kalau saya sudah cinta seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dia punya telinga seperti pendengaran saya. Maksudnya bukan Allah seperti manusia, tidak. Maksudnya ini namanya biasanya ada orang baca cerita orang dengar di sana. Iya kan? Iya enggak? Biasanya tigo. Ada yang baca cerita itu. Iya, dapat gigi lidah, ada yang baca. Nah, maksudnya kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka pendengarannya akan dijadikan seperti pendengaran Allah. Dia tahu semuanya apa yang orang bilang sama dia. Hanya dia pendam, dia diam. Dia balas, tidak. Wali itu tidak suka balas. Kalau wali suka balas bukan wali. Dia hanya diam, tapi Allah tidak suka, Allah yang balas. Makanya Allah mengatakan, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil. Siapa yang memerangi ini? Allah atau orang? Allah atau orang? Allah. Makanya wali itu paling sabar. Dicaci maki sabar saja. Tapi habis itu apa? Itu orang tiba-tiba rusak DP usaha, hancur DP hidup, DP anak hamil luar nikah, DP anak jadi penzina, DP anak jadi begini, bingung. Uang ada, jabatan ada, tapi anak pemabuk. Kamu pikir enak hidup seperti itu? Uang banyak, anak jadi pemabuk. Uang banyak, anak kasih hamil anak perempuan di luar nikah. Enak seperti itu. Walaupun kalian berlantaikan emas, kalau anak tidak soleh, nangis kalian tengah malam. Percaya bicara saya. Walaupun kalian punya mobil, jangankan mobil, pesawat pribadi, kalau kalian turun dengar apa saya kasih hamil anaknya orang sana, kalau kalian tidak sujud di hadapan Allah dengan nangis, berarti tidak ada perasaan. Mau apapun di dalam hidupmu, kalau anak tidak soleh, hancur ini. Kenapa? Nah, saya sudah punya anak. Yang saya berdoa, mudah-mudahan dia tidak zina. Ada amalan, saya kasih amalan, dibeket, dicatat, baca inna anzalna. Nah, dari apa nih? Inna anzalna fi itu dibaca 110 kali. Jangan satu kali, tidak bisa terbaca. Panggil anak orangnya, anak yang umur 5 tahun, baca satu hari 3 kali. Sini dulu nak, pegang di kepala. 110 kali ini untuk apa? Supaya dia tidak bisa berzina nanti. Karena sekarang ini banyak kawin tak salah. Kalau kawin tak salah, yang malu itu orang tua. Lahir DP anak tidak tahu mukanya kawin dengan siapa ini. DP anak perempuan tidak bisa bawa saya punya nama. Seumpamanya ada anak zina perempuan, dia nikah, dia punya anak. Setelah dia punya anak, mau dikasih nikah, saya nikahkan seumpamanya siapa? Fulana binti, tidak boleh, tidak sah pernikahan. Kenapa? Anak zina tidak ada pakai nama ayah. Coba bayangkan itu. Bagaimana sedihnya jadi orang tua.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan penglihatannya seperti penglihatanku. Maksudnya apa? Suka kasar. Biasanya ketemu sama wali hati-hati. Biasanya dia suka kasar itu. Kamu belum sabayan. Kamu tadi subuh tidak sabar.